movie lovers, apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel Alur Cerita Film Desinema. Terima kasih buat teman-teman yang baru aja mampir di channel ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe ya, oke? Berkisahkan 4 sahabat, mereka adalah Sai, Noi, Jack, dan Ting. Mereka bermain ke tengah hutan saat malam tiba. Melihat sebuah rumah tua tak berpenghuni yang menjadi mitos di desa mereka. Jack lalu menakuti 3 temannya itu dengan menceritakan mitos di mana seorang perempuan dulunya bernama Nual yang menjelma menjadi Kerasu, atau kita sebut aja Kuyang biar gampang ya. Ia menghuni sebuah peti di sana dan menjadi penghuni hutan itu. Saat bermain petak umpet, Sai dan Noi lalu bersembunyi masuk ke dalam rumah, dan di sanalah Sai melihat sebuah peti terbuka dan maju beberapa tahun kemudian. Kini mereka semua telah dewasa. Saat terbangun dan membersihkan tempat tidurnya, saya melihat darah di tempat tidurnya itu. Entah itu darah apa, entahlah, kita positive thinking saja. Saya kini tumbuh menjadi gadis yang cantik, sehingga membuat Jack temannya ini sangat menyukainya. Saya menjadi sukarelawan membantu tenaga kesehatan di sana, di sebuah puskesmas sederhana di desa itu. Karena para dokter di sana sedang melakukan tugas kesehatan, di mana saat itu terjadi peperangan di Bangkok ya ceritanya. Jadi sayalah yang mengambil alih tugas relawan itu. Ia lalu menerima pasien, di mana ibu dari anak itu lalu bercerita bahwa saat anaknya pergi berburu tikus, ia melihat cahaya yang diduga adalah Kuyang yang memangsa ayam tetangga Sai. Dan ekspresi Sai tiba-tiba saja berubah, layaknya orang yang sedang kehausan saat melihat darah dari luka anak itu. Malam akhirnya tiba, di mana Sai lalu menceritakan kejadian ayam yang dimangsa Kuyang pada ayah dan sang nenek. Karena kabar itu sudah menyebar luas di desa mereka, ayah Sai bersama tetangganya lalu pergi untuk berjaga-jaga. Tak lama ini Ting lalu datang membawa bayinya. Elah, maghrib-maghrib bawa bayi keliling. Di sana Ting membawakan Sai buah yang dititipkan oleh Jack untuk Sai. Ting lalu mencoba membujuk Sai alias mau comblangin Sai gitu sama si Jack untuk membuka hatinya untuk Jack. Yang jelas-jelas Jack ini sangat bucin pada Sai sampai rela mengikuti kemanapun Sai pergi. Yang ternyata Sai ini telah menaruh hati pada orang lain yang sudah lama tak dijumpainya, siapa lagi kalau bukan sahabat kecilnya yaitu Noi yang kini tinggal di Bangkok. Saat sedang tertidur, Sai ini tiba-tiba bermimpi tentang bangkai hewan dan peti yang ada di hutan itu. Dan ketika ia bangun di pagi hari, ia lalu melihat luka memar yang ada di dadanya yang membuat Sai ini bingung. Entah dia sadar atau enggak ya, tapi nggak ngerti juga. Yuk lanjut. Setelah selesai menjalankan tugas di puskesmas, saya lalu mengajak Jack ini untuk pergi ke hutan guna memvalidasi mimpi saya tadi malam. Karena merasa takut, akhirnya Jack ini membujuk saya untuk pulang aja. Dari kejauhan mereka lalu melihat seperti bola api yang berjalan mendekat, yang ternyata itu adalah manusia yang membawa obor, yang ternyata juga itu adalah pujaan hati saya yaitu Noi yang ternyata kembali ke desa karena di Bangkok tengah terjadi peperangan yang mengakibatkan kedua orang tuanya meninggal. Ternyata Noi tak pulang sendiri. Ia membawa sebuah kelompok pemburu Kuyang yang ikut serta dalam kepulangan Noi ke desa itu. Mereka lalu memberitahu warga bahwa telah mendengar kabar jika di desa itu ada Kuyang yang meresahkan warga. Ted lalu menceritakan jikalau mereka membiarkan Kuyang berkeliaran, hal itu menjadi wabah yang bisa menyebar, di mana ternyata Kuyang ini bisa menular gitu ya. Yang dimana kalau Kuyang meludahi air kemudian diminum oleh seorang gadis, maka gadis itu sendiri akan menjadi Kuyang. Dan jika seorang pria, maka ia akan menjadi racun yang menyakitkan bagi si pria itu yang terkena ludah Kuyang ini ya. Sehingga mereka menawarkan diri untuk bisa membantu warga untuk menangkap Kuyang. Dan sebagai imbalannya mereka diizinkan untuk tinggal di desa itu. Nah, jadi kini 4 sahabat itu berkumpul kembali setelah sekian lama. Di mana mereka lalu memberikan kebutuhan Noi sehari-hari.
Hingga tak lama ayah saya datang meminta mereka ini untuk pulang. Karena ayah saya ini ingin menanyakan mengapa Noi ini mengajak kelompok pemburu kuyang ke desa itu. Dan apakah Noi menjamin jika mereka bukanlah sekumpulan bandit yang nantinya akan mengacaukan desa. Dan alasan Noi ternyata sengaja mengajak mereka karena tak tahu arah pulang ke kampung halamannya itu. ก็ผมไม่มีที่จะไปแล้ว มึงก็เลยไปบอกพวกมันว่า Sedangkan saat akan pulang, saya ini tiba-tiba merasa sesak. Gert lalu menawarkan diri untuk mengantarkan saya. Namun sayangnya dengan muka ketus, saya ini menolak dan pergi meninggalkan Gert di sana. Kemudian waktu pun segera berlalu, keesokan paginya saya ini tiba-tiba terbangun terengah-engah seakan-akan mimpi buruk. Saya kemudian memuntahkan darah dan melihat tempat tidurnya yang penuh dengan darah di sana. Tak hanya itu ya, ia kemudian melihat dadanya yang kini penuh dengan memar merah. Warga kemudian berkumpul di kandang kerbau, melihat kini terjadi lagi kuyang yang memakan ternak warga. Noi yang berada di sana dengan saya lalu meyakinkan bahwa itu pasti hanyalah hewan buas saja. Sedangkan di lain tempat, kini Gert yang ikut serta bergabung dalam kelompok itu pun sedang berlatih menembak dengan salah satu anggota kelompok. Saya dan Noi lalu menghampiri Gert dan memperingatkannya agar tak ikut dalam kelompok itu. Dan selama ikut pergi ke beberapa desa, Noi ini tidak menemukan kalau kelompok itu mendapatkan kuyang. Dan kini Noi yang berbalik negatif thinking pada kelompok itu. Padahal di awal dialah biangnya, karena telah mengatakan di sana ada kuyang dan mengajaknya ke desa itu. Oke, beralih di puskesmas. Saya diam-diam mengambil obat salep untuk mengobati lukanya itu. Dia lalu menghampiri Noi yang sedang belajar mengenai obat-obatan karena ia tengah mempersiapkan masuk ke sekolah kedokteran jika kembali ke Bangkok. Mereka lalu membahas mengenai kuyang yang sedang viral di kampung mereka. Namun Noi yang tak percaya hantu akan membuktikan jika kuyang itu tak ada sama sekali. แต่เราจะพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นให้ได้ ว่ากระสือมันไม่มีจริง Kemudian setiap malam para kelompok pemburu kuyang itu selalu melakukan ritual sebelum keliling desa. Di sana Gert yang begitu menyukai saya selalu mengingatkan saya untuk mengunci pintu dan jendelanya sebelum tidur. Dan ya, kemudian beralih ke rumah Ting, di mana ia lalu menyadari bayinya ini nggak ada di sampingnya. Dan dengan segera warga heboh berkumpul dan melihat kuyang yang terbang membawa bayinya itu. Saat sedang berada di sawah, Noi ini tiba-tiba melihat cahaya merah. Ia lalu mengikutinya dan kemudian melihat cahaya itu masuk ke kamar Sai. Dan lihat saja betapa kagetnya Noi saat ia melihat ternyata Sai inilah kuyangnya yang sesungguhnya. Saya yang terbangun lalu terkejut melihat Noi yang ternyata melihat dirinya menjadi kuyang. Keesokan harinya saya lalu pergi ke puskesmas mencari Noi yang ternyata sudah tak ada di sana. Begitu patah hati saya lalu menangis terseduh-seduh yang kini dilihat oleh Gert yang merasa cemburu karena saya ini begitu kehilangan Noi. Noi yang kini berada di kuil bersama biksu lalu mendengarkan cerita tentang kuyang yang ada dari zaman dulu kala. Di mana dulunya mereka pada awalnya memang seorang manusia biasa yang mempelajari ilmu hitam. Lalu di mana ada kejadian mantra mereka malah menyerang balik diri mereka sehingga kini mereka berubah menjadi hantu yang seram. Jika manusia itu wanita, maka disebut kerasu atau kuyang. Dan jika itu laki-laki, maka disebut kerahang. Kemudian Noi ini lalu berkatakan bahwa kuyang itu adalah wanita yang ia kenal. Sehingga biksu ini memberi nasihat agar Noi ini mengikuti kata hatinya untuk mengetahui apa yang akan dilakukan selanjutnya. Sampai akhirnya malam tiba, di mana pemburuan kini dimulai. Sedangkan saya kini bersiap untuk berubah. Akan tetapi kini saya tertolong, karena tak perlu keluar rumah untuk mencari ternak. Karena ternyata Noi ini pergi ke sana dan membawakannya ayam agar saya ini tak keluar dan tertangkap oleh warga dan para pemburu itu tentunya. Karena mengikuti kata hatinya, pagi ini Noi lalu kembali ke puskesmas untuk tinggal di sana. Saya yang melihatnya sangat senang hingga menitikkan air matanya saking bahagianya.
Berhari-hari telah berlalu, Sai kini tak perlu pergi berburu karena kekasih hati rajin membawakan ayam setiap malam. Sadar hal itu tak menjadi solusi, Noe lalu bertekad untuk membantu Sai agar bisa sembuh alias tak berubah lagi menjadi kuyang dengan mempelajari semua hal yang berkaitan dengan kuyang. Noe lalu mendapat informasi jika ada sebuah tanaman bernama herba krasu dapat menghentikan transformasi perubahan manusia menjadi kuyang pada tubuhnya. Dan setelah sebulan tak melihat kuyang, para pemburu kuyang ini berencana untuk minggat alias meninggalkan desa itu. Di puskesmas, Sai dan Noi sedang menangani pasien. Hal itu pun dilihat oleh Gert yang kebetulan membawakan minuman untuk Sai dan memberitahu jika ada pemburuan malam ini. Gert ini lalu memberikan minuman pada Sai dan meninggalkannya di meja dekat anak itu yang ternyata ya, tiba-tiba pada saat malam hari, anak yang tadi mengalami kejang dan kepalanya terlepas dari badan yang ternyata ia menjadi kuyang cilik. Kuyang. Pemburu yang tahu itu langsung menghampiri rumahnya dan memancingnya untuk keluar dari persembunyian. Saat itu para regu tembak lalu memborbardir alias menembak kuyang kecil itu hingga Ted Curut ini, ya si Curut ketua kelompoknya ini mendapat jantung kuyang kecil itu dan anak itu pun meninggal. Astaga. Proses kremasi pun disaksikan oleh warga. Gert memandang Sai dan Noi dengan tatapan nanar yang begitu dalam. Saya sadar jika bekas bibirnya pada gelas itu adalah penyebab semuanya. Saya lalu mengajak Noi ini untuk pergi ke hutan. Karena setiap akan berubah, ia selalu melihat bayangan hutan sehingga saya ini merasa di sanalah kunci jawaban dari semua itu. Dan ternyata si Ted Curut ini yang memang menaruh curiga pada Sai di awal, lalu pergi ke rumahnya untuk mengawasi Sai. Dan mereka lalu melihat Sai dan Noi ini pergi ke tengah hutan dan mengikuti mereka. Sai terus berjalan menuju belakang rumah tua itu. Dan inilah yang mereka temukan. Tanaman yang bercahaya di malam hari yang ternyata adalah tanaman herba untuk menghentikan transformasi menjadi kuyang. Mereka lalu mencari tanaman itu sebanyak-banyaknya agar Sai ini tak berubah. Saat ketahuan bermesraan, Gert yang tiba-tiba datang langsung memukul Noi di sana tanpa aba-aba. Mengetahui bahwa Gert tak sendiri tapi diikuti oleh gerombolan kelompok itu, Noi lalu menyuruh Sai untuk lari dari sana. Tentu, para kelompok curut itu tak kunjung diam. Mereka lalu mengejar Sai yang bersembunyi di rumah tua itu. Saat masuk, Sai melihat cahaya merah dari peti itu yang ternyata di sanalah induknya, alias asal-usul Sai berubah menjadi kuyang saat ini. Saat berubah, satu persatu kelompok curut itu tewas. Menyadari anak buahnya tewas, Ted Curut itu lalu mengejar dan menembak kuyang Sai yang berhasil keluar dari sana. Gert yang ternyata mengetahui Sai ini dalam bahaya lalu menghalangi Ted hingga ia dilempar dan pingsan. Sai yang udah di rumah lalu memindahkan tanaman itu ke lemari. Sedangkan kini warga yang heboh itu karena keluarga mereka yang ikut dalam kelompok berburu itu ternyata tewas mengenaskan dengan isi perut yang keluar. Entah itu perbuatan kuyang atau itu perbuatan siapa ya. Tapi kini warga semakin marah karena kejadian itu. Ted lalu membawa Gert ini ke sana yang akhirnya membuat orang tuanya tenang. Gert lalu dirawat di rumah, di mana Ted lalu bercerita kejadian yang menimpa mereka dengan mengatakan jika kuyang ini sangat jahat. Yang membuat ayah saya ini bertanya siapa sih sebenarnya kuyang itu. Dan dengan sinis, Ted ini mendekati ayah saya. Noi yang mengintip dan tahu apa yang akan terjadi lalu segera berlari menemui Sai. Akan tetapi karena sudah berciuman dengan Sai, Noi kini merasakan sakit saat Sai ini akan berubah. Sedangkan di rumahnya Sai ini terlihat panik mencari tanaman herba yang ternyata tak sengaja dipindahkan oleh neneknya ke cucian kotor. Di luar rumah, kini sewarga udah berkumpul alias mendemo agar Sai ini keluar segera. Ayah Sai dengan sigap memasang badan untuk melindungi sang putri. Sedangkan para warga terus menuntut Sai ini untuk segera keluar dari rumah.
Ayah saya lalu menembakkan senjatanya ke udara yang membuat saya ini terkejut hingga tanaman herba yang awalnya dia udah dapet itu terjatuh lagi. Karena tak kunjung keluar, akhirnya warga ini berniat untuk menerobos masuk ke sana. Namun saya muncul dengan beralasan bahwa ia itu sedang mandi. Karena Gerd adalah saksi satu-satunya yang masih hidup, Ted pun langsung meminta Gerd untuk menceritakan yang sebenarnya. Ya, tentu aja Gerd ini bingung. Karena jika ia jujur, maka itu akan membahayakan nyawa dan hatinya. Melihat Gerd yang bingung, saya lalu berbohong jika ia sebenarnya diculik oleh Ted dan anak buahnya yang mau mencoba untuk memperkaosnya. Dan Gerd ini datang menyelamatkannya. Gerd mau tak mau mengikuti skenario yang dibuat oleh Sai. Dan merasa terhimpit oleh keadaan, Ted pun langsung berhasil kabur dari sana. Dan merasa dihianati oleh Gerd. Ted yang ternyata adalah seorang siluman juga, yaitu kerahang. Pantes ya. Lalu membalas sakit hatinya itu dengan menggigit Gerd. Demi melindungi pujaan hatinya, kini ia akhirnya berakhir menjadi korban dari Ted, yang kini ia juga berubah menjadi monster. Kini Gerd semakin hari berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Hari demi hari terlewati. Setiap malam saya rutin memakan buah itu. Sedangkan Noi kini sibuk mencari cara agar saya ini bisa berhenti berubah menjadi kuyang. Akan tetapi harapan itu kini musnah. Ternyata Ted yang usil ini telah membakar tanaman herba yang dibutuhkan Noi untuk ramuannya. Merasa putus asa dan udah gak ada jalan keluar lagi, Noi lalu memiliki rencana untuk mengajak saya kabur ke Bangkok karena mereka yakin Ted pasti akan terus mengejar saya. Mereka lalu berjanji akan bertemu besok di hutan untuk pergi bersama ke Bangkok. Saya lalu pergi ke rumah Gerd berniat untuk pamitan. Namun ia sangat terkejut melihat kondisi Gerd. Gerd di sana lalu memberitahu ternyata ia sudah tahu sejak lama kalau saya ini adalah kuyang. Wah, pantas ya dilindungi banget. Ia ternyata melihat yang sedang memakan ternak warga. Karena alasan itulah, untuk melindungi Sai, Gerd ini lalu bergabung dengan Ted dan anak buahnya. Namun apa yang didapat dari pengorbanannya? Ternyata Sai semakin hari semakin dekat dan lengket bersama Noi. Menceritakan hal itu, Gerd lalu memohon agar Sai ini tak pergi meninggalkannya. Di lain tempat di kuil terlihat Noi sedang bertanya tentang kuyang atau kerasu dan kerahang dari biksu. Biksu lalu menceritakan asal-usul dari dua makhluk itu, di mana dulunya kerasu atau kuyang adalah istri dari kerahang. Kuyang lalu jatuh cinta pada manusia hingga hamil dan mereka pun kabur. Sampai akhirnya kerahang ini berhasil membunuh manusia dan istrinya serta merenggut jantungnya untuk melampiaskan patah hatinya. Jadi kerasu dan kerahang itu pasangan, tapi dihianati, diselingkuhi oleh kuyang dengan manusia, akhirnya murkalah si kerahang. Kemurkaan kerahang itulah yang menjadi turun-temurun hingga saat ini, di mana Ted adalah kerahang begitu memburu Sai yang nyatanya adalah kuyang atau kerasu. Sedangkan di rumahnya Sai terlihat bersiap-siap untuk pergi menerima ajakan Noi untuk kabur ke Bangkok. Namun rencana mereka sayangnya tak berjalan lancar, di mana sang ayah mengajak Sai untuk menonton layar tancap bersama warga agar membersihkan rumor bahwa Sai ini adalah kuyang. Saat sedang asik-asik nonton layar tancap, hal itu pun menjadi ancaman tersendiri untuk Sai, di mana saat itu ia merasa kalau dirinya lagi sebentar ini akan berubah. Sedangkan Gerd yang kini telah menjadi kerahang terus menerima bisikan dari Ted yang menghasut Gerd dengan memberitahu jika Sai dan Noi akan kabur ke Bangkok dengan tujuan agar Gerd ini marah dan berubah serta mencari Sai dan mencabik-cabik jantung Sai. Sedangkan di lapangan merasa tak tahan dengan dirinya sendiri, Sai akhirnya tiba-tiba berubah, kepalanya terlepas dari badannya yang tentu saja menghebohkan warga yang bersiap untuk memburunya. Hanya Sai, di rumahnya kini Gerd dan Ted berubah bersiap memburu Sai. Ayah Sai berusaha untuk melindungi tubuh sang putri yang kini menjadi incaran para warga untuk membunuhnya.
Sedangkan Gert kini berhasil menangkap Sai yang bersiap untuk membunuhnya, tapi syukurnya sekarang Noi tiba-tiba muncul dan datang menyelamatkannya dan mengingatkan bahwa itu adalah Sai yang dicintainya. Melihat Gert yang enggan menyakiti Sai, Ted lalu menyerangnya dan terjadilah pertarungan antara kedua kerahang itu. Namun sayang karena masih junior, Gert akhirnya tewas di tangan Ted. Kini di tempat lain, ayah saya meminta agar Noi ini menjaga tubuh saya yang kini berlumuran darah karena amukan warga. Noi kemudian berusaha untuk membawa tubuh saya namun dihalangi oleh kerahang. Tapi syukurnya saya segera datang dan melawan Ted si kerahang itu. Pertarungan antara Kuyang dan kerahang pun terjadi, namun tak lama ternyata biksu itu datang dan menembak kerahang itu hingga akhirnya tewas. Ternyata ada kisah di balik nekatnya biksu menembak si kerahang itu. Jadi dulunya sebelum menjadi biksu, ia tinggal bersama sang istri yang bernama Nual, yang ternyata Kuyang itu ya, yang di cerita pertama. Saat sang istri ini akan berubah, ia berusaha melindungi sang istri agar tak ketahuan oleh warga. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk membawa sang istri ke rumah di tengah hutan. Dan saat sudah berubah, ia terpaksa mengurung istrinya di dalam peti. Biksu lalu menyuruh Noi untuk pergi membawa saya ke tengah hutan. Dia akan menemui sungai di sana. Di sanalah jalan untuk mereka pergi ke Bangkok. Para warga tak tinggal diam. Mereka lalu mencari Noi yang membawa tubuh Sai. Sai yang kini menyusul Noi. Di sana Noi meminta Sai ini agar bertahan dengan kondisi tubuh seperti itu. Dan ia pun berjanji akan menyembuhkannya di sana. Tapi Sai mungkin sadar ya, jika dia itu nggak bisa bertahan hidup lagi dengan kondisi tubuhnya yang udah hancur banget kayak begitu. Udah terluka parah karena amukan warga. Dengan wajah sedihnya ia menatap Noi. Akan tetapi di sana Noi terus berusaha untuk meyakinkan Sai kalau ia akan menyembuhkannya. Noi yang ngerti dengan isyarat Sai, yang merasa itu semua tak mungkin lalu menangis dan akhirnya Sai pun melepas tali perahu itu dan membiarkan Noi menjauh. Namun tak lama Noi melihat Sai yang di sana tertembak oleh ayah Gert. Ia langsung berlari mencari Sai dan melihat Sai kini telah tiada selama-lamanya. Sin lalu memperlihatkan jika saja mereka tak pergi ke rumah tua itu dan Sai bertemu dengan Kuyang itu, maka masa remaja empat sahabat itu akan bahagia selama-lamanya. Dan film pun tamat. Kisah sahabat yang terjerat cinta segitiga, di mana mereka sama-sama mengorbankan diri mereka, bahkan nyawa mereka. Wah, ini film Thailand salah satu favorit Mimin sih. Gimana menurut kalian nih? Yang udah nonton film ini silahkan komen di bawah. Atau ada yang baru tahu? Coba deh nonton langsung biar tambah seru. Biar kalian lebih menikmati. Oke, thank you kalian udah dengerin ocehan Mimin untuk menceritakan alur cerita film ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa like videonya dan share ke teman kalian yang gabut